G30 SPKI. Siapakah orang-orang yang diduga di balik kebiadaban tragedi ini? Mari kita dengarkan pendapat dari seorang pengamat sejarah, Bung Romo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the Assalamualaikum game. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Marvel Raditya. Welcome back to my channel Permata TV Podcast. Salah satu channel podcast yang mengedukasi, menginspirasi dan banyak hal yang bisa kamu dapati dengan terus nonton dan juga selalu ikuti konten-konten menarik yang hadir di Permata TV Podcast. Dan kali ini saya nggak sendirian karena kita bakal membahas tentang politik dan sejarah. Bagaimana generasi muda harus mengenal dan memahami lebih tentang sejarah bangsa tercinta Republik Indonesia. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber, langsung aja disapa Mas Romo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makin seger aja ya, makin hari warna makin penuh ya. Berubah-ubah terus ya. Ya, di tengah-tengah terus melihat sejarah bangsa Indonesia, dan tentunya ini adalah salah satu yang mengedukasi khususnya kepada kaula muda, generasi muda yang memang tidak mengalami sejarah-sejarah penting yang terjadi di bangsa ini di era-era dahulu. Dan pada hari ini kita membahas tentang memahami lebih tentang gerakan 30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 kalau saya tidak salah. Dan menariknya yang ingin saya tanyakan tentang peristiwa G30 SPKI di awal adalah, mungkin pertanyaan orang lebih kepada siapa dalangnya, tapi kita lebih kepada bahasa zaman sekarang, siapa striker, siapa defender, siapa manajer dalam peristiwa tersebut. Ini menarik. Siapa penyerangnya, siapa yang bertahan, siapa sebenarnya yang memainkan atau mengatur gerakan 30 SPKI yang dalam hal ini pada saat itu ingin menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Benar. Ya, mungkin bisa diterangkan sedikit ini untuk kita. Ya, terima kasih. Jadi Bung Marvel. Ya. Hari-hari ini memang hari-hari September yang sering sekali diidentikan dengan hari-hari gerakan G30S. Dan di mana-mana pun channel-channel pasti akan membahas ini. Iya, betul. Namun demikian, ya sebagai pembeda kita mencoba mengambil salah satu trik ya ataupun klik politik mengenai bagaimana strategi yang dimainkan oleh para pendahulu-pendahulu kita itu di kancah politik Indonesia. Nah, karena dalam peristiwa ini sangat kental sekali peristiwa politiknya, sehingga memunculkan siapa sih pemainnya, ya, yang menjadi penyerang tentunya kan, siapa sih yang bertahan ketika itu, dan siapa yang mengatur ataupun melakukan manajemen tentang pergerakan ini. Jadi Bung Marvel juga harus paham, jadi pergerakan ini selalu diidentikan dengan kebenaran versinya masing-masing. Kalau nanti kita mendengarkan cerita versi Orde Lama, pastilah mereka yang benar. Betul. Kalau kita mendengarkan versinya Orde Baru, pastilah Orde Baru yang benar. Iya. Kalaupun kita nanti mendengarkan versinya PKI, nanti PKI juga yang benar. Jadi artinya di tiga sisi yang berbeda memiliki sebuah alasan masing-masing. Maka yang ini mungkin ingin dipahami oleh generasi kita sebenarnya seperti apa sih peristiwa itu. Nah, benar. Jadi saya melihat inilah kebutuhan dari anak-anak muda mengambil sumber-sumber yang banyak, sehingga dengan sumber-sumber itu mereka melakukan crossing ya kan, sana sini dan menentukan bagaimana sih sebenarnya cerita yang harus mereka tangkap dan mereka yakini kebenarannya. Karena kan memang tidak ikut mengalami, walaupun sejarah itu sungguh pahit kalau kita baca dalam buku-buku sejarah. Ya, kalau sejarah ini Bang, sejarah apapun dari kerajaan Mojopahit, sebelumnya pun Singosari, semua sudah menulis kitab. Dan kitab itu selalu cenderung pada bagaimana menguntungkan pihak-pihak yang menulis. Kalau nanti pihaknya Mojopahit, ya Mojopahit diuntungkan. Nanti pihak Kediri yang diuntungkan gitu kan. Nah, ini adalah sejarah ya. Oleh karena itu, kitalah yang bagaimana memilah kondisi itu. Kalau kita flashback untuk gerakan 30 SPK ini memang sangat miris sekali, karena di situ terjadi pembunuhan sampai dengan 6 jenderal dan 1 perwira menengah, bahkan di daerah juga ada 1 jenderal dan 1 juga perwira menengah.
Jadi luar biasa sekali. Bukan Buria mana, Pati pun bahkan. Nah ini merupakan salah satu peristiwa yang ya kita katakan memang ya sangat keji ya. Namun demikian melihat kondisi ini kita harus bisa menarik sisi lain. Apa itu gitu kan? Karena orang sibuk dia nanti akan melakukan pembelaan terhadap kelompoknya. Tapi kalau kita bagaimana melihat situasi politiknya? Ini ya. Karena memang isu PKI ini selalu dijadikan isu menjelang politik. Artinya bulan-bulan atau tahun-tahun politik di era-era yang lalu sempat dikabarkan salah satu calon adalah darah-darah PKI dan sebagainya. 2024 ini pasti juga masih ada isu-isu seperti itu. Pasti muncul gitu kan. Tapi kalau kita flashback belakang lagi bahwa memang pada masa itu ya kan, ya kita harus bercerita tentang masa lalu tahun 1965 dan sebelumnya. Iya. Memang partai PKI ini benar-benar merakyat dan partai yang paling progresif. Bahkan Soekarno sendiri sebagai pendiri PNI ya, Soekarno itu dia punya partai sendiri, PNI dan paling besar kursinya. Tetapi PNI dinilai Soekarno kurang progresif. Ini terlihat dari gerakan-gerakan yang PKI lakukan. Iya. Misalnya dengan membangun infrastruktur yang baik ke bawah, kegiatan yang sangat banyak, masyarakat juga melakukan aktivitas-aktivitas sosial dengan kelompok-kelompok mereka. Ada yang dalam tajuk Gerwani, pemuda rakyat, pemuda tani dan segala macamnya gitu kan. Nah ini semua gerakan-gerakan yang memang membaur dengan rakyat, dan ketika itu memang efek dari pergerakan mereka ini terjadi gesekan. Yang pertama gesekan dengan banyak-banyaknya tuan tanah. Betul. Karena land reform yang dikumandangkan PKI harus membatasi jumlah tanah yang dimiliki oleh artinya tidak dikuasai oleh sultan atau seseorang perseorangan ya, membatasi itu sehingga mereka ambil, mereka bagi-bagikan tentunya kepada rakyat kecil ya. Pergesekan ya, sampai mau jadi anggota PKI tangan kasih tanah, sehingga ketika itu PKI populer gitu kan. Karena pro kepada rakyat kecil, masyarakat kecil, bentuknya sosialis ya kan, tetapi sebenarnya kapitalis. Karena kalau sudah membagi budget itu kan sudah kapital bang, ya kan. Jadi artinya menyuruh kita mengikuti peraturan dengan memberikan kita sesuatu lah ya. Bener, imbalan. Seperti itu. Ya karena masyarakat itu kan, apalagi pada masa itu memang pendidikan juga kurang, sehingga mereka mengikut saja. Bahkan di kelompok-kelompok tani itu nanti bapak dapat cangkol, tanda tangan, Anda terdaftar sebagai anggota PKI. Nah ini yang padahal yang penting kalau bagi masyarakat kecil, masyarakat awam yang tidak mengerti, yang penting dapat aja bantuan itu. Apa yang ditandatangani itu ya ngerti ya. Nggak ngerti, bahkan dia tanda tangan itu punya nggak tahu tuh, cap jempol juga banyak gitu kan. Nah kondisi-kondisi inilah yang membangun kedekatan antara PKI dengan Soekarno, sehingga dia Soekarno merasa punya satu backup politik untuk di pemerintahannya, demikian kan. Tapi kondisi ini juga disikapi tidak baik oleh ABRI ya, ketika itu Angkatan Darat utamanya, gitu kan, sehingga mereka juga mengkhawatirkan akan terjadinya semacam peralihan kekuasaan, karena sejak Agustus memang ketika itu Presiden Soekarno dalam keadaan yang sakit, dikhawatirkan memang beliau tidak berusia panjang, sehingga di sini mulailah pengaruh itu cukup keras, siapa berebut siapa gitu kan. Nah, PKI berebut isu politiknya, untuk Angkatan Darat berebut isu militernya, kan gitu kan. Jadi ini keduanya ini saling berebut kekuasaan di samping kanan kiri Soekarno gitu kan. Keadaan ini juga terkadang membuat Soekarno juga harus hati-hati bertindak gitu kan, karena memang dalam masa-masa Soekarno itu banyak sekali pemberontakan, dari mulai pemberontakan PKI sendiri tahun 48 sampai dengan terakhir PRRI Permesta, itu semua pemberontakan yang harus dihadapi. Dan terkadang ini juga di tubuh TNI, Angkatan Darat masih banyak pemberontak-pemberontak ini. Jadi artinya walaupun di satu organisasi, satu angkatan, memang di balik layar itu masih ada yang tetap tidak sejalan, artinya gitu ya? Iya, jadi ketika itu memang kita lihat indikasinya
agak panjang sedikit ini ya, Iya. supaya nanti agak jelas bagaimana persoalan sesungguhnya. Ketika itu memang kan kita sedang menghadapi pertempuran dengan Malaysia, sehingga ada isu Ganyang Malaysia, Ya. ya kan. Nah, ini kurang disetujui oleh kelompok Angkatan Darat. Bahkan disinyalir melalui intelijen Soekarno, Ahmad Yani dengan Nasution melakukan gerakan untuk diam-diam tidak melakukan perintah Soekarno. Artinya apa? Perintah penyerangan terhadap Malaysia itu mau dihentikan. Hentikan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat backgroundnya Nasution sendiri, beliau memang orang yang berkeinginan untuk melakukan penguasaan militer terhadap kekuasaan. Artinya gini, yang berperang ini kan militer, yang sangat mengetahui kondisi negara adalah militer, tentara, dan dia berharap militer ini menguasai pemerintahan, bukan sipil, ya. Sehingga tahun 52 pun beliau sudah melakukan gerakan itu agar dipungsikan. Nah, setelah itu memang Soekarno melakukan pemungsian dengan melakukan semacam nasionalisasi perkebunan Belanda ataupun penjajah dulu gitu kan. Jadi mereka diisi oleh orang-orang dari kesatuan tentara militer. Nah, tetapi ketika itu juga karena Nasution melakukan semacam agak apa ya, front gitu ya, dia kena ini juga skor dia. Jadi tidak diberikan jabatan kosong sampai dengan tahun-tahun mendekati pertempuran dengan Irian Barat, perebutan Irian Barat, baru dia dipanggil lagi karena memang Nasution ini termasuk ahli strategi dia, jadi dibutuhkan tenaganya. Dan di sanalah perebutan Irian Barat itu ada dua perwira mendapatkan gelar bintang sakti, yang satu Bapak LB Murdani, yang satu Untung. Untung. Jadi mereka ini memang orang-orang yang berprestasi untuk di bidang militer. Nah, kondisi-kondisi semacam inilah yang membuat ketika itu Presiden ya berpikir keras ya untuk coba menyatukan bangsa ini supaya tidak terbelah. Nah, sehingga beberapa isu-isu yang muncul ketika itu ada Dewan Jenderal, dia menanggapi dingin. Karena ini situasinya tidak seperti yang dia bayangkan, kan seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya pergerakan G13 ini mengambil sikap dan mengambil langkah. Kenapa? Karena di antara pergerakan ini memang salah satu pendorong kuatnya adalah PKI. Oh gitu. PKI menginfiltrasi TNI ketika itu. ABRI, Angkatan Darat ketika itu. Ya. Jadi ada beberapa perwira yang berpikiran maju. Kalau disampaikan oleh Aidit, itu mereka infiltrasi. Mereka ya katakanlah ditanamkan pemikiran-pemikiran Marxisme, ditanamkan bagaimana untuk membangun negara dan segala macam konsep-konsep, sehingga mereka mau bergabung. Nah, bergabung dalam satu pemikiran. Karena dalam pemikiran Aidit, dia butuh satu angkatan untuk bisa mengambil kekuasaan. Jadi artinya kalau sekarang ini, era-era sekarang ini lebih kepada makar ya, mengambil kekuasaan yang sedang di tangan pemerintah, ingin diambil alih pada saat itu oleh PKI ya. Ya, ketika itu tapi mereka semua, baik Angkatan Darat maupun PKI, ini masih sungkan-sungkan. Belum berani secara belum. Mereka sungkan-sungkan, mungkin saling menghargai, saling khawatir gitu kan. Tapi semuanya mereka punya intelijen. Mereka punya intelijen, mereka berinteraksi. Ya, sampai pada akhirnya isu Dewan Jenderal itu disikapi dengan penculikan 6 jenderal, satu perwira menengah ya. Iya betul, pada malam 30 September ya. Dan yang menarik lagi, kenapa dari 6 jenderal tersebut Panglima Kostrad pada saat itu tidak menjadi salah satu bagian yang
ditargetkan untuk diculik. Iya. Dan orang bertanya pasti sampai dengan saat ini, Iya. karena selepas itu beliau malah menjadi presiden berikutnya. Ya, di sinilah ini nanti kita lihat siapa sebenarnya striker tadi. Striker kan. tadi, benar orang tadi ya. Ya, kalau dari pergerakan G13 itu, Nah. striker utamanya itu Untung. Nah, Untung memang seorang penyerang ya, karena dia kolonel yang dia juga komandan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Iya. Artinya dalam prinsip kenegaraan dia apapun harus jaga presiden. Nah, di situ ketika mereka berunding ya, melakukan pertemuan-pertemuan, walaupun Brigjen Suparjo itu lebih tinggi pangkatnya dan Kolonel Latif itu lebih tinggi pangkatnya, tapi mereka memberikan ucapan kepada Letnan Kolonel Untung bahwa Andalah pemimpin pergerakan ini. Walaupun pangkat kita lebih tinggi, tapi Andalah pemimpinnya. Tetapi di situ ada libero, ada season maker, playmakernya ada. Playmakernya dalam pergerakan itu justru Syam Kamarul Zaman. Nama ini sangat jarang gitu, jarang kan didengar. Tapi sebenarnya inilah playmaker ketika itu. Karena hanya menyuplai umpan, hanya pemberi. Dia juga bisa mengkondisikan situasi di Angkatan Darat, di PKI, dan juga ketika itu dia termasuk agen CIA. Luar biasa sekali peran dari Syam Kamarul Zaman ini. Jadi memang dia berperan penting di gerakan PKI. Ya, pemain tengah, betul-betul pemain tengah. Tapi tidak terbaca oleh lawan artinya. Ya, di tubuh ABRI sendiri dia pernah bersama dengan Soeharto di tahun-tahun 45 sampai 48 di Diponegoro. Berarti kalau saya baca dari keterangan Romo ini bisa diartikan memang sebagian dari gerakan PKI itu adalah orang-orang yang pernah di angkatan militer kita sendiri ya? Ya, jadi Untung sendiri memang masih pernah jadi anak buahnya Soeharto. Iya, di angkatan militer tadi. Iya, benar. Nah, Soeharto ketika itu, sehingga tadi menyambung pertanyaan tadi kenapa tidak diculik, karena orang mungkin kan punya prasangka dengan beliau kan. Jadi memang posisi Soeharto hari itu, walaupun dia Pangkostrat, dia tidak seperti sekarang. Dia sekarang kalau punya pasukan. Kalau dulu nggak punya pasukan, pasukannya ada di daerah. Ada di batalion-batalion, kodam-kodam. Benar. Nah, namun demikian, kalau dibandingkan juga dengan misalnya di Panjaitan, dibandingkan dengan Es Parman, dia sejajar, setara. Mereka juga nggak punya pasukan itu. Akan tetapi, memang ya di tubuh TNI Angkatan Darat ini ada juga ini ya konflik internal. Iya, betul. Karena ketika itu Soeharto tidak sejalan dengan Nasution. Nasution itu dikenal tidak pernah suka dengan Soeharto. Kenapa? Karena waktu di Diponegoro kemarin Soeharto itu pernah melakukan tindakan korupsi, main gula gitu kan, sehingga dia hampir dipecat. Tapi kebetulan oleh Gatot Subroto dimintakan untuk tidak dipecat, sehingga ya masih terus menjalankan tugasnya sebagai ABRI ketika itu kan. Demikian juga dengan DI Panjaitan. Jadi DI Panjaitan ini punya pribadi dengan Soeharto. Waktu di Sisko dengan terang-terangan Panjaitan nggak mau kalau dia jadi komandan Sisko. Nggak mau tuh kan. Kenapa? Karena dia udah terlibat mainan kemarin udah mau kena pecat gitu kan. Dia nggak mau. Jadi Soeharto ada sedikit clash dengan tidak kecocokan lah ya. Demikian juga dengan Ahmad Yani, karena Ahmad Yani secara karir militer juga masih di bawah Soeharto ketika itu, tapi justru dia yang menjadi komandannya. Iya. Karena Soeharto itu wakilnya Ahmad Yani itu, walaupun dia Panglima Kostrat gitu kan, dia masih di bawah Ahmad Yani gitu kan sebagai Panglima TNI. Iya. Nah, jadi ini ada kecemburuan juga sama Ahmad Yani kan itu kan. Ya, situasi-situasi ini membuat Soeharto ketika itu memang tidak terhitung. Nah, terhitung oleh PKI, terhitung oleh pergerakan ini, gitu kan. Oleh karena itu, ketika di rumah sakit Angkatan Darat, karena malam itu kan Soeharto menunggui anaknya yang sedang Tommy itu tersiram sup, air sup panas itu kan. Dia sempat juga ditemui oleh Kolonel Latif, dan Kolonel Latif menceritakan tentang
al-ihwal akan terjadinya penculikan ini. Ya, orang bisa mengatakan melapor, padahal tidak. Iya. Harapan Latif, Soeharto terlibat. Tapi Soeharto ketika itu cuma mesam-mesem. Sampai di akhir hayatnya pun ditanya lagi, dekat-dekat akhir hayat ditanya lagi oleh Fadli John, Soeharto tetap bilang, mesam-mesem Latif itu ngawur. Seperti itu dia. Seperti itu dia. Jadi memang dia, dan dalam satu dialog dia memang nggak mau. Gitu. Nggak mau dia, udahlah kalian aja lah. Walaupun dia mengetahui ya. Dia mengetahui. Nah, oleh karena itu ya dia tidak dalam target memang, tidak dalam target dari jenderal-jenderal yang ada. Selain dia juga tidak punya hubungan baik, tidak baik dengan kelompok TNI, petinggi-petinggi Angkatan Darat. Nah, dan di seberang sana ya namanya kan kita saling kenal ya. Saling kenal ya kan. Kayaknya itu aman-aman aja Soeharto itu gitu kan. Jadi nggak dalam target dia. Memang tidak dalam target PKI ya. Tetapi ketika tanggal 1 Oktober ya kan, justru dia menjadi super sub. Jadi kalau pemain pengganti yang cetak gol. Iya. Yang memenangkan tim. Ini jadi lebih kepada peranan Soeharto ke gerakan 30 SPKI lah ya. Ya, kalau di awal striker itu adalah Untung ya kan, playmakernya Syam Kamarul Zaman, untuk defendernya itu jelas kelompok Nasution gitu kan. Tapi di kelompok Nasution itu sudah manajer ketika itu, karena dia yang mengatur dari jenderal-jenderal itu, boleh dibilang memberikan provokasi gitu kan. Dialah yang ya mengatur strategi gitu kan. Tapi mereka belum siap untuk main, tapi sudah diserang oleh kelompok PKI kan tuh kan, kelompok PKI dan gerakan 30S ya, gerakan 30S. Karena gerakan 30S itu gabungan itu antara perwira-perwira yang berpikiran maju dari Angkatan Darat dengan Biro Khusus PKI. Jadi itu gabungan, Pak. Gabungan dia. Dan Biro Khusus PKI inilah yang menjanjikan pasukan. Kenapa? Karena Syam Kamarul Zaman itu bisa mendatangkan pasukan dari Jawa, luar biasanya. Makanya Syam Kamarul Zaman ini memang betul-betul, kalau di sisi lain dia dikatakan missing link ya. Sampai dengan akhir hayatnya pun dia diragukan apakah ditembak mati atau dikirim ke Amerika. Oh, itu masih diragukan. Diragukan dia. Karena diambil dari penjara untuk dieksekusi. Setelah itu nggak ada mayatnya di mana. Tidak ada dimakamkan di mana, tidak ada ya. Ada. Jadi sempat berhembus kabar isu-isu bahwasannya dipindahkan ke Amerika. Karena dia kan masih salah seorang ada hubungan agensi dengan CIA gitu kan. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke Soeharto tadi, memang ketika itu dia tidak diperhitungkan. Dan bahkan tanggal 1 Oktober itu dia mengambil tindakan atas namanya sendiri. Inilah luar biasanya Soeharto. Jadi dia mengambil atas namanya sendiri. Jadi seperti juga Untung yang mengambil atas namanya sendiri, dia juga mengambil gerakan atas namanya sendiri untuk mengamankan negara. Tetapi dua-duanya di awal itu pasti memastikan keamanan Presiden Soekarno. Jadi sebenarnya bukan perebutan untuk merebutkan negara, Bang. Oh gitu ya. Jadi kalau dibaca, dikaji lagi, artinya bukan memperebutkan kekuasaan pada saat itu ya? Tidak. Lebih kepada memang ada dualisme di situ ya. Ya, bagaimana pengaruh terhadap Soekarno gitu kan. Karena memang begitu dia pengumuman di RRI, Untung menyatakan bahwasanya Soekarno dalam keadaan baik. Sama juga ketika Soeharto merebut RRI, dia menyatakan Soekarno dalam keadaan baik. Nah, maka ketika dia melakukan serangan ke Halim dan berhasil mendapatkan Halim, maka hancurlah pergerakan G30S dan semua petinggi G30S terbang, mengungsi entah kemana-mana, kabur gitu kan. Tetapi sebelum menyerang Halim, dia bilang sama Soekarno, Bapak harus tinggalkan Halim, supaya aman karena saya akan masuk ke sana gitu. Dan dia memang sangat mudah menguasai Halim. Kenapa? Karena pasukan Halim itu kan pasukan yang dibawa dari Jawa. Selain tidak mengenal medan, mereka juga kebetulan gerakan 30 ini kurang terkoordinir. Mereka juga nggak dapat asupan logistik, nggak dapat makan, Bang. Jadi udah lembek duluan gitu. Maka Soeharto mudah menguasainya gitu. Oh, gitu ya. Dan di Halim itulah Soekarno dengan rasa nasionalismenya mengatakan kepada Suparjo, jangan lakukan pertempuran lagi. Sudah selesai. Karena negara ini akan hancur kalau kalian juga melakukan serangan lagi terhadap Kostrad. Karena ketika itu Soeharto dipanggil Soekarno nggak mau datang ke Halim. Ya, dia didatangi oleh
Nasution. Jadi memang ini situasinya sangat kondisional. Ya. Ketika itu apabila Suparjo direstui untuk menyerang Kostrad, PKI akan menang pada saat itu. pada saat itu, karena mereka sedang terhuyung-huyung ini kelompok Angkatan Darat, sedang nanar matanya Ya. kalau apa lagi sedang jatuh gitu Tidak kan. punya strategi lagi. Nggak ada, apapun itu sudah. belum koordinasi, belum matang. Ya. Tetapi begitu Soeharto jadi super sub, ya kan, Mhm. kemudian dia mengambil alih posisi sebagai manajer, dia memberikan striker untuk Saroedi. Saroedi lah sebagai komandan RPKAD yang melakukan serangan terhadap gerakan G30S. Sebenarnya Soeharto ada di bagian itu setelah kejadian G30S ya, gerakan malam 30 September itu baru Soeharto muncul menjadi super sub. Iya. Jadi artinya tidak terlibat pada saat pra atau sebelum kejadian gerakan G30S Enggak, PKI. tidak. Pra itu, sebelum itu, dia memang tidak dimunculkan, dan dari latar belakang pendidikan kan Soeharto yang tamat SMP. Jadi artinya memang yang sekarang Nggak dihitung sama sekali dia. yang memang menjadi pandangan orang saat ini kan mungkin anak-anak muda kita yang tidak mengalami era masa gerakan 30 SPKI di tahun 1965 berpikirnya dari sekian banyak jenderal hanya Soeharto yang tidak diculik. Kemudian uniknya lagi seketika presiden berganti dialah penerus dari Soekarno. Padahal kalau kita lihat kaji seandainya para 6 jenderal yang tidak terculik tadi kan bisa menjadi penerus. Benar. Makanya orang berpandangan bahwa Soeharto ini terlibat gitu. Kalau dari amatan saya dan pembacaan dari berbagai sumber, banyak yang mengatakan beliau ini seorang oportunis ya, bagaimana memanfaatkan situasi sehingga dia mengambil super sub tadi kan. Ya, artinya biar gerakan PKI ini bisa di style dia ya, untuk keamanan negara. Untuk keamanan negara, semua pun berprasangka ini untuk keamanan negara. Ada lagi orang lain berpikir bahwasanya Soeharto ini bejo, keadaan beruntung dia bang, keadaan beruntung ya kan. Tapi kalau dari sisi saya dia super sub. Setelah super sub dia baru mengambil manajer. Saat manajer dia mengatur semuanya supaya gerakan ini dihabiskan gitu. Dan itu sebenarnya ini bang kepribadian ya. Kita sedikit melihat kepribadian pemimpin kita yang kadang kurang mau untuk mengambil tanggung jawab. Nah, hari itu ya kan, itulah keberuntungan Soeharto. Dia dengan berani mengambil tanggung jawab itu untuk sebuah negara, untuk walaupun untuk kesatuan Angkatan Darat ya, tapi dia berani mengambil alih pimpinan. Sekarang ini di bawah pimpinan saya, bukan di bawah pimpinan Nasution. Dia mengkumandangkan itu dia, bahwa kendali diambil alih oleh Soeharto. Ini yang membuat dia menjadi manajer ketika itu, baru dia mengatur semuanya. Jadi menarik ini, Romo bilang tadi kan bahwasanya Soeharto berani mengambil alih kepemimpinan gerakan 30 SPKI ya. Bukan. Gerakan PKI tadi. Selesai dari 30 September ya. Ini dia, Bapak jangan salahin nanti orang salah. Dia mengambil alih untuk pengamanan gerakan 30S. Oh, dia mengamankan. Ya. Setelah kejadian itu, artinya kejadian itu. 1 Oktober pada saat itu ya. Karena sangat mungkin ketika itu terjadi kegamangan. Siapa sebenarnya pemimpin kita ini, gitu kan? Nah, bisa terjadi hal yang lebih buruk lagi daripada karena yang mengudara di RRI ketika itu memang kan sudah dibangun namanya Dewan Revolusi oleh Untung gitu kan. Nah, jadi semua pangkat diturunkan menjadi letnan kolonel kan itu kan. Siapa yang perwira bergerak untuk membantu naikkan 2 tingkat. Kalau yang tidak ikut serta diturunkan. Siapa yang setuju dia dinaikkan 1 tingkat. Nah, yang lain harus setuju kan itu kan. Kalau nggak setuju berarti dia menentang kebijakan pemerintah kan gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Tetapi sore ketika malam harinya ketika RRI sudah, karena RRI juga tidak dijaga banyak orang ketika itu. Betul. Hanya beberapa orang. Kalau narasumber kita juga itu kan Profesor Salim Said itu kan mengatakan hanya beberapa di RRI. Jadi ya mudah sekali untuk mengambil alih RRI. Nah, baru setelah jadi diumumkan bahwasanya negara dikendalikan oleh Soeharto untuk keamanannya begitu kan, dan presiden dinyatakan dalam keadaan baik. Nah, di situ dia super sub, dia mengamankan ya. Kalau pemain super sub, tapi setelah super sub dia manajer, jangan salah. Dia yang menyetel itu. Dia yang mengatur semuanya supaya untuk keamanan negara. Untuk keamanan negara, dan di situ keberaniannya dia. Jadi sebenarnya peran Soeharto sebagai pemegang kekuasaan selanjutnya akan peristiwa PKI itu tadi menjadi manajer ya. Iya. Bahkan dia ya yang paling sangat
apa ya, pengambilan Super Semar nantinya. Super Semar nantinya di tahun 66 beliau mengutus 3 orang untuk mengambil surat Super Semar itu ke Presiden Soekarno. Itulah puncak daripada dia melakukan Super Sep itu tadi. Betul, berarti artinya punya keberanian yang lebih. Iya, keberanian yang lebih dia, dan dia sangat berani untuk bertanggung jawab. Ya kalau nantinya saya salah, ya saya yang salah. Tapi kalau nantinya saya benar, ya biarlah saya yang benar. Yang penting diambil dulu hitam putihnya nanti. Oh gitu, supaya bisa diarahkan ini benar. Harus digimanakan. Termasuk juga nanti pada akhirnya Nasution juga tidak berdaya. Tapi ini di akhir-akhir perbincangan kita, menariknya lagi bahwa isu-isu kebangkitan PKI kembali selalu diungkap pada saat momen-momen tahun politik. Apakah memang mungkin masih ada bibit-bibit gerakan PKI ini yang akan muncul di kemudian hari? Karena di TV-TV lain sebagainya, kalau sudah tahun politik, kita lihat beberapa tahun yang lalu, ya seperti itu juga. Jangan sampai bangsa ini dikuasai oleh PKI lain sebagainya. Dan kemarin ini juga mulai sibuk lagi bahwa darah-darah dari PKI dilarang untuk ikut serta tes anggota militer lain sebagainya. Dan menuju 2024 pasti akan hadir lagi isu ini. Sebenarnya memang sudah resmi bubarkah atau masih ada kemungkinan PKI ini muncul lagi di Indonesia? Kalau kita dari sisi sejarah melihat ya Bang ya. Kalau dari sisi sejarah ya kekuatan PKI itu sudah habis sisi sejarahnya, karena sudah tidak ada perkembangan lain. Kalau mungkin secara genetik ataupun secara ideologi itu memang tidak bisa dihabisi. Dia tetap akan hidup walaupun hidupnya di mana kan gitu kan. Ya belum tentu anak PKI sendiri pun penganut idealis PKI gitu. Namun demikian kalau kita bicara tentang ideologi, ya setiap ideologi yang berbahaya untuk negara ini ya nggak usah kita apa ya Bang, ya nggak usah kita kasih kesempatan gitu. Betul. Kan. Nah, termasuk juga kalau misalnya ideologi komunis ini tidak juga bisa untuk membangun negara, ya tidak harus kita apa ya, kita biarkan hidup gitu kan. Ya nggak usah gitu kan. Atau nanti kan yang radikal juga ada. Termasuk sekarang ini yang radikal-radikal, jangan dihabisin juga, jangan dikasih hidup gitu kan, karena berbahaya untuk negara ini, untuk persatuan dan kesatuan. Pemecah belah bangsa ya. Iya bener Bang. Tapi kalau secara kepartaian nggak ada yang berani Bang, nggak akan ada yang berani menghidupkan partai PKI, nggak akan ada yang berani, pasti mati di depan. Mati di tempat ya. Mati di depan ya, maksudnya sebelum dia tumbuh pasti sudah mati itu, nggak akan mungkin ada itu. Udah terbaca orang semua. Kalau dia menyaru itu mungkin ya bercampur dengan yang lain, bercampur baur lah ya. Kalau yang saya lihat mungkin di partai-partai politik yang muncul itu ada yang gerakannya seperti gerakan dulu PKI yang masif, mungkin yang mampu menginfiltrasi TNI Polri, yang mampu melakukan gerakan massal untuk masyarakat, itu kan masih bisa ditiru oleh kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Tapi bukan berarti itu gerakan PKI. Oh bukan. Kalau untuk komunisnya sendiri memang dulu sejarahnya hidupnya karena Soekarno membutuhkan dukungan politik. Dan kebenaran Soekarno merasa komunis itu salah satu pendukung ideologinya. Dia punya ideologi Nasakom itu kan. Nasionalis, komunis, agama komunis kan. Nah, jadi ketiganya itu mau dipadukan dia dalam satu konsep dia yang sebenarnya memang ya itu tadi konsep Bhinneka Tunggal Ika tadi, lebih ke sana ya. Lebih ke sana, tetapi dia sudah mau mendunia Bang. Dia ketika itu memang mencoba melihat musuh utamanya selalu imperialis. Iya. Dan beliau itu menganggap itulah ideologi yang cocok untuk di semua kehidupan. Tidak komunis, tidak juga demokratis ataupun kapitalis, enggak, tapi lebih ke Nasakom. Dan dia butuh pijakan. Ya harus ada partai komunis di Indonesia. Itulah yang membuat justru beliau jadi blunder. Karena ingin mengembangkan ideologinya dengan pijakan komunisnya, justru menjadi sasaran tembak bagi orang-orang lawan politiknya. Betul. Itu dia. Jadi memang kalau kita lihat sejarah begitu panjang, kejadian-kejadian 30 September 1965 itu menjadi kepedihan tersendiri khususnya di ya kita selalu dihadapkan dengan
gelimangan mayat itu gitu Bang. Di sumur tua ya. Sumur tua. Tapi kalau saya lebih pada strategi politiknya, sejarahnya, Iya. maka kita lihat jangan dari hanya satu sumber gitu kan. Betul. Kalau kita melihat pembunuhan itu pasti itu ya, kekejian Bang, ya kan, nggak akan mungkin kita pembunuhan itu kita benarkan, Iya. semanapun. Tapi coba lihat situasi politiknya, coba kita lihat ininya gitu kan. Mungkin itu dari sana yang kita lihatnya. Tapi kalau kita paksakan harus melihat dari kekejian itu, ya jadi keji dia. Jadi memang. keji ya. Nggak ada itu. Pesan moral Bang yang bisa disampaikan ke generasi muda, khususnya penonton Permata TV, karena ini adalah salah satu podcast yang mengedukasi, menginspirasi banyak generasi muda, terutama terhadap kecintaan melihat sejarah bangsa kita. Iya, jadi segala sesuatu lihatlah dengan komprehensif, secara utuh, dan kalau bisa ambillah sumber dari segala sumber, Ya. banyak-banyak sumber, sehingga kita mampu berpikir dengan jernih. Pada anak-anak muda yang tidak menyaksikan bagaimana peristiwa itu, Betul. ya termasuk kita juga Bang Marvel barangkali kan. Iya, saya lagi jadi, cukup muda, masih 17 tahun lebih aja kan. ayolah, dalam satu sejarah, Ya. dalam satu situs sejarah, coba kita lihat secara utuh dia. Dari kanan, dari kiri, dari tengah, dari bawah, dari atas, sehingga hasilnya pun ya menjadi kebenaran yang mutlak. Nah, kalau kita hanya satu sisi, mungkin Betul. jadi benar kesisian itu. Jadi anak-anak muda, ayo terus belajar, lihat kondisi yang sesungguhnya. Apa yang Anda lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Iya. Abang bisa makan pisang goreng, tapi orang bisa katakan abang makan ayam. Iya. Oke, barangkali itu untuk anak-anak muda. Terima kasih, menginspirasi, mengedukasi Mas Romo atas penjelasan tentang gerakan 30 September 1965 menjadi salah satu hal yang harus kita pelajari terhadap sejarah bangsa ini, bahwa Mas Romo tadi menyampaikan semua hal itu tidak bisa dilihat dari satu sisi, namun di tiga sisi yang berbeda. Thank you Mas Romo. Oke, terima kasih. Kembali lagi nanti kita di Fotes TV Terima kasih. dan waktu lain kesempatan. Makasih banyak untuk Mas Romo yang sudah mengedukasi generasi muda terhadap politik dan sejarah bangsa Indonesia. Jangan lupa tonton terus channel Permata TV Podcast, like dan subscribe. Saya Marvel Raditya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like